Badan Internasional Diabetes Federation atau biasa dikenal dengan IDF, pada tahun 2021, Tiongkok menduduki urutan pertama negara tertinggi dengan penyakit diabetes, dengan total penderita sebanyak 140,9 juta manusia. Sedangkan Indonesia menduduki urutan kelima di dunia dengan total penduduk sebanyak 273,8 juta manusia. Dari 273,8 juta manusia yang menderita penyakit diabetes ada sebanyak 19,5 juta manusia. Di Provinsi Jawa Barat, penyakit diabetes ada dimulai dari umur 0 sampai 79 tahun. Dari data yang sudah didapat, dimulai dari usia 60 sampai 79 tahun dengan persentase 20% dari seluruh penderita penyakit diabetes di Indonesia. Diabetes mellitus atau biasa dikenal dengan diabetes ialah suatu kondisi ketika kadar gula dalam darah seseorang meningkat secara normal. Hal ini disebabkan oleh gangguan penggunaan atau produksi hormon insulin. Penyebab diabetes ini dibedakan menjadi dua tipe. Diabetes tipe pertama ini diakibatkan oleh kelainan autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh merusak dan menghancurkan pankreasnya. Untuk diabetes tipe 2 ini diakibatkan oleh berlebihan gula dan karbohidrat olahan. Gejala-gejala diabetes ada 10. Yang pertama, mudah haus. Yang kedua, sering buang air kecil di malam hari. Yang ketiga, sering merasa lapar. Yang keempat, penglihatan memudar atau kabur. Yang kelima, tubuh terasa lemas. Yang keenam, sulit sembuh jika ada luka. Yang ketujuh, sering mengalami infeksi. Yang kedelapan, mati rasa atau disebut juga dengan kesemutan. Yang kesembilan, mulut kering. Yang ke-10, beberapa area kulit menghitam. Pengobatan diabetes dibagi menjadi dua, yaitu secara non-farmakologis dan farmakologis. Untuk pengobatan secara non-farmakologis meliputi latihan fisik ringan, manajemen berat badan yang ideal, perawatan psikososial, dan teknik relaksasi otot secara progresif. Sedangkan pengobatan farmakologis ada dua golongan yang sering digunakan, yaitu golongan biguanida dan golongan sulfonylurea. Contoh obat dari golongan biguanida ada metformin. Obat ini digunakan 3 kali sehari bersamaan dengan makan. Efek samping dari obat ini biasanya terjadi mual, muntah, dan diare. Maka dari itu disarankan untuk mengonsumsi obat ini bersamaan dengan makan. Lalu ada golongan sulfonylurea. Contoh golongan sulfonylurea ada glibenclamid dan glibenclamid. Obat ini diminum 1 kali sehari sebelum makan. Efek samping dari obat ini biasanya terjadi hipoglikemik, yaitu di mana kondisi kadar gula dalam darah seseorang di bawah kadar normal yang menyebabkan penderita mengalami lemas. Maka dari itu, penderita dianjurkan melakukan pemeriksaan secara rutin kadar gula dalam darah. Cara mencegah penyakit diabetes tipe 1 dan kedua dengan cara yang pertama, menjaga pola makan dengan sehat. Yang kedua, menghindari stres berlebih. Dan yang ketiga, rutin berolahraga. Yang keempat, menjaga berat badan tetap ideal. Dan yang terakhir, batasi mengonsumsi karbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi karena dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Fisika, ya Bapak, bisa saya bantu? Ini kan saya penderita diabetes. Diabetes ya Pak? Saya dapat obat ini. Obat ini aja Pak? Tapi kalau saya minum, kok merasa mual muntah. Kalau boleh tahu, Bapak udah berapa lama dapat obatnya? Kemarin Baru kemarin ya Pak. Cara minumnya bagaimana tuh Pak? sebelum makan. Sebelum makan ya Bapak. Jadi gini ya Pak, Bapak kemungkinan mengalami efek samping dari obat ini, yaitu mual dan muntah Bapak. Jadi lebih baik Bapak minumnya dibarengi saat makan. Caranya, Bapak setelah selesai 1 atau 2 suapan, Bapak langsung minumnya, atau setelah selesai makan, Bapak langsung minum obatnya. Oh gitu Kak. Iya Bapak, ada yang bisa saya bantu lagi? Terima kasih. Ya Bapak, semoga lekas membaik. Jika memang Bapak mengalami gejala yang sama atau mengalami gejala lain, Bapak bisa ke apotek kami untuk mengobrol-ngobrol lagi. Intinya, kita harus lihat gejala 3P. Apa itu 3P? P pertama, polipadi, yaitu mudah lapar. P kedua, yaitu polidipsi, mudah haus. P3, itu poliurin, yang berarti sering buang air kecil.
Saya Aulia Bunga. Saya Rendo Dias. Saya Habibah Sarati. Kami siswa-siswi SMK Farmasi Bintang Harapan akan selalu mengupdate informasi pelayanan kesehatan. Pantau media sosial kami ya. See you at next time.